Critical Analysis Form. Nama: Farid Nasin Jamasari, NPM 2017-425000130. Identitas artikel. 1. Judul artikel berjudul Analisis Eksistensi Pariwisata Indonesia di Tengah Situasi Pandemi Coronavirus Diase atau kita sering sebut COVID-19. Penulis bernama Yandri Benoni Walakula. Aviasi penulis dari Program Studi Pariwisata IAKN Ambon. Kampus penulis Institutional Repository IAKN Ambon. Artikel diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2022. Latar belakang dan tujuan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa bagi negara Indonesia. Pariwisata Indonesia sangatlah maju dan unggul karena Indonesia sendiri memiliki banyak tempat serta adat dan budaya, juga tradisi yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Akan tetapi, seiring hadirnya COVID-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB, sehingga membuat hampir semua sendi-sendi kehidupan di belahan dunia mengalami kelumpuhan, tak terkecuali pada sektor industri pariwisata. Di Indonesia juga mengalami kelumpuhan akibatnya, yang mana seluruh destinasi wisata harus ditutup untuk sementara waktu yang tidak bisa diperkirakan. Demi mengantisipasi adanya penularan virus corona atau COVID-19 ini, tujuan dari penelitian ini yaitu penulis mencoba melihat eksistensi pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Dengan metode ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang ada baik dari buku, jurnal, maupun artikel dan atau berita yang berhubungan dengan analisis eksistensi pariwisata Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah human instrument atau peneliti sendiri. Untuk hasilnya, gambar sektor pariwisata Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan beragam. Oleh karena itu, banyak wisatawan yang datang dan berkunjung ke negara Indonesia, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan devisa negara. Namun sejauh ini, penelitian tentang pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi belum mendapatkan porsi yang cukup besar di Indonesia, sehingga menentukan arah hubungan antar kedua variabel. 2. Kondisi sektor pariwisata pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan. Akibat dari mewabahnya virus ini, hal ini tentunya akan berpengaruh bagi devisa negara, mengingat sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar nomor 2 di Indonesia. 3. Strategi sektor pariwisata Indonesia bangkit usai COVID-19, yaitu mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar yang berkaitan dengan konektivitas di sejumlah destinasi super prioritas, mendesain ulang strategi pariwisata di sejumlah destinasi wisata di Indonesia, mengadakan serta melakukan pelatihan bagi para pekerja di sektor pariwisata untuk nantinya dapat memandu wisatawan. Summary, sektor pariwisata Indonesia sementara digoyangkan dengan adanya wabah virus corona atau kita sebut COVID-19 yang mengakibatkan berbagai destinasi wisata harus mengambil langkah untuk menutup objek wisata untuk sementara dan akan kembali dibuka setelah wabah virus ini benar-benar hilang. Namun di balik semuanya itu, sektor pariwisata Indonesia telah mengambil strategi untuk bagaimana cara mereka mengembalikan kondisi pariwisata untuk maju kembali bersaing setelah masa pandemi COVID-19 ini usai. Analisis sektor pariwisata Indonesia mengalami kelumpuhan akibat adanya wabah virus COVID-19. 2. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19. 3. Peneliti ini menyatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19, sektor pariwisata Indonesia mengalami kelumpuhan dikarenakan pemerintah menutup objek wisata di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Namun di balik semuanya itu, sektor pariwisata Indonesia telah mengambil strategi untuk bagaimana cara mereka mengembalikan kondisi pariwisata untuk maju kembali bersaing setelah
pandemi COVID-19 ini usai. Daftar Pustaka Benoni Walakula Y 2020 Analisis Eksistensi Pariwisata Indonesia di tengah situasi pandemi coronavirus di Asia atau kita sebut COVID-19. Terima kasih.